Selamat pagi, siang, sore, dan teman semuanya. Izin perkenalkan diri, saya Serapin Pavita dari kelompok APJ dengan NIM G00241115. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai regio antebrachiae sebagai bentuk laporan anatomi 1.2. Oke. Untuk skenario-nya ini, seseorang merasa lemas pada tangan, tepatnya digit satu, 2, dan 3. Tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan untuk menggenggamnya. Soal yang pertama, jelaskan inervasi pada muskulus di regio antebrachii dan manus. Dan yang kedua, jelaskan anatomi pada muskulus regio antebrachium beserta kinesiologinya. Oke. Selanjutnya, untuk inervasi di bagian muskulus regio antebrachii ya, dan regio manus. Untuk inervasinya, itu yang pertama ada di nervus medianus, nervus radialis, nervus ulnaris, dan juga ya untuk tiga itu adalah inervasi di muskulus regio antebrachii dan regio manus. Oke, untuk di regio antebrachii itu, nervus medianus itu fungsinya dia itu ini di bagian sini ya. Ini dia itu berfungsi untuk menginervasi sebagian otot flexor lengan bawah, termasuk otot-otot seperti flexor carpi radialis dan palmaris longus, serta beberapa otot di tangan. Nah, oke. Selanjutnya untuk di nervus ulnaris. Di sini nervus ulnaris dia itu fungsinya untuk menginervasi otot-otot flexor ulnaris, ulnaris carpi dan juga setengah dari flexor profundus jari. Juga menginervasi sebagian besar otot intrinsik tangan. Baik, selanjutnya ada nervus radialis ini. Nervus radialis dia itu berfungsi untuk menginervasi otot-otot extensor lengan bawah. Nah, untuk kalau di regio itu kan tadi di regio antebrachii, sedangkan untuk di regio manus dia tuh nervus nervus medianus itu nantinya berfungsi memberikan sensasi pada telapak tangan dan jari-jari. Sedangkan untuk saraf ulnaris nantinya berfungsi untuk menginervasi otot-otot interosei dan otot-otot lalu lintas yang berhubungan dengan jari kelingking dan juga setengah jari manis. Dan yang terakhir itu nervus radialis itu nantinya berfungsi untuk memberikan sensasi pada area punggung tangan. Oke, itu adalah inervasi dari musculus regio antebrachii dan regio malus. Selanjutnya, untuk anatomi dan kinesiologi di regio antebrachium. Nah, ini adalah uh, bagian antebrachium, ini lapisan superficial otot ventral ya. Oke, ini lapisan medial. Oke, jadi untuk uh, anatomi di regio manusia, musculus regio antebrachium, itu dia di bagian superficial. Itu yang pertama ada ada musculus di di bagian medial ya. Di bagian medial. Oke, dia ada palmaris longus, lalu juga ada flexor digitorum superficia, lalu ada juga uh, flexor carpi ulnaris, flexor carpi radialis, dan juga pronator teres. Itu adalah untuk di bagian ventral di lapisan superficial. Oke, lanjut di lapisan profundus. Ini lapisan profundus di bagian regio anterometrium. Itu dia itu nanti ada musculus flexor digitorum profundus, ada musculus flexor pollicis longus, musculus pronator quadratus. Itu ada tiga, itu adalah yang melapisi lapisan profunda. Oke, selanjutnya kita lanjut di bagian dorsal. Jadi di dorsal, di bagian superficial, itu dia nanti ada, oke, yang pertama ini ada musculus anconeus, musculus brachioradialis, lalu ada musculus extensor carpi radialis longus, lalu ada juga musculus extensor carpi radialis brevis. Selanjutnya juga ada musculus extensor digitorum, musculus extensor digiti minimi, musculus extensor carpi ulnaris. Itu adalah musculus pada bagian lapisan superficial di otot-otot dorsal ya.
Selanjutnya ada di bagian lapisan profundus. Di bagian lapisan profundus itu nanti di otot-otot dorsalnya ada yang pertama ada musculus supinator, musculus abductor pollicis longus, lalu ada juga musculus extensor pollicis longus, musculus extensor indicis, dan juga yang terakhir ada musculus extensor pollicis brevis. Oke. Itu adalah muskulus yang berada di bagian regio anterobrachial. Lalu selanjutnya untuk kinesiologinya. Untuk kinesiologinya tuh dibagi jadi uh, ada fleksi sama ekstensi ya. Ini untuk yang pertama untuk fleksi di pergelangan tangan dulu. Di pergelangan tangan itu fleksinya tuh otot-otot flexor itu berkontraksi untuk menekuk pergelangan tangan kan. Lalu untuk ekstensi otot-otot itu berkontraksi untuk mengangkat pergelangan tangan, untuk melakukan gerakan seperti menyedarkan tangan seperti ini ya. Untuk gerakan jari, fleksinya nanti otot fleksornya itu bertanggung jawab untuk menekuk jari. Lalu untuk ekstensi jari, itu otot ekstensornya itu bekerja untuk meluruskan jari. Lalu untuk lengan pada bagian untuk rotasi lengan bawah juga, kinesiologinya itu. Nah, itu meskipun dia termasuk dalam otot flexor ataupun ekstensor, otot pronator teres dan pronator quadratus itu memungkinkan untuk rotasi pronasi dan supinasi pada lengan bawah. Kayak gitu. Jadi, kalau misalnya dibagi lagi, jadi kan tadi ada flexor dan uh, extensor ya. Flexor tuh otot-otot utamanya tuh yang dipakai itu ada carpi radialis, carpi ulnaris, ini flexor carpi radialis, terus flexor carpi ulnaris, lalu ada digitorum superficialis, digitorum profundus, dan juga flexor pollicis longus. Oke. Selanjutnya untuk extensor, nanti itu otot-otot utama yang dipakai ada extensor carpi radialis longus, extensor carpi radialis brevis, extensor carpi ulnaris, extensor digitorum, dan juga ada extensor pollicis longusnya. Ini tadi otot-otot yang udah aku tunjukin tadi di sini di bagian regio antebrachium. Nanti aku mau nunjukin gerakannya di akhir. Oke, selanjutnya tadi menuju ke pertanyaan skenario-nya tadi ya. Tadi itu adalah kan tadi seseorang merasa lemas pada tangan tepatnya digit 1 sampai digit 3 ya. Tidak bisa berkontraksi, tidak bisa digerakkan. Jadi jarinya tidak bisa digerakkan untuk menggenggam. Nah, itu terjadi lesi pada nervus medianus sehingga digit 1, digit 2, digit 3 ya, itu tidak bisa berkontraksi saat jari digunakan untuk menggenggam dia nggak bisa. Itu terjadi lesi pada nervus medianus yang namanya adalah ape hand atau hand of benediction. Gitu. Oke. Jadi ini tadi adalah muskulus yang terdapat pada regio antre antebrachial ya. Ini kita contohkan untuk flexor carpi radialis. Ini fungsinya tentunya untuk fleksi dan juga bisa ini itu gerakan fleksi uh, gerakan jari ya. Ini juga bisa untuk gerakan abduksi di jari. Oke. Selanjutnya contohnya lagi ada yang bisa di extensor carpi radialis. Ini bisa buat ekstensi. Oke, seperti itu. Itu tadi adalah muskulus yang ada di regio anterobrachial. Ini untuk overview-nya tadi. Di sini ada uh, brachioradialis, lalu di sini ada flexor carpi radialis, lalu ini ada palmaris longus muscle, ini ada pronator teres muscle. Itu gambarannya dari otot di regio anterobrachial. Jadi udah. Oke. Baik, jadi sekian uh, regio inovasi pada muskulus regio anterobrachial dan juga manus serta anatomi pada regio antebrachial, tepatnya pada muskulus di regio antebrachial. Sekian dari saya, penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.